bersarang di pokok bulu. Seiring salam dengan sembah kami jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, izinkan saya pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rosmidariati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK 0 Karim 1, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Fasilitatornya adalah Bapak Sueno dan pengajar praktek Ibu Dahlia SPD. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, dan mewujudkan nilai positif di sekolah kita. Presentasi kali ini adalah tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep modul budaya positif. Konsep modul budaya positif itu ada beberapa macam ya teman-teman, yaitu perubahan paradigma belajar. Pandangan belajar kita sebagai apa harus kita rubah. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini adalah bagaimana kita menerapkan disiplin itu sehingga membawa perubahan positif pada anak-anak murid kita atau siswa kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Kemudian konsep modul budaya positif. Budaya positif merupakan nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah itu dapat dilihat dari budaya positif yang diterapkan untuk kebanggaan warga sekolah yang akan membantu pencapaian dari visi sekolah tersebut. Kemudian, langkah awal untuk menciptakan budaya positif itu adalah yang paling penting, yaitu adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu di mana kesepakatan kelas ini berisi aturan-aturan yang membantu guru dan siswa bekerja sama dalam membantu kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian adanya kolaborasi antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian ada posisi kontrol dari seorang guru. Posisi kontrol ini adalah ada beberapa macam posisi kontrol kita sebagai guru dengan siswa, yaitu yang pertama sebagai seorang penghukum. Nah, penghukum ini yaitu menggunakan fisik ataupun verbal. Ciri-cirinya adalah nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Kemudian hasilnya kemungkinan murid akan marah atau dendam. Maksudnya di sini adalah penghukum itu biasanya kita tidak tahu, tidak bertanya kepada anak apa dulu masalah yang terjadi. Kita tiba-tiba sudah menjudge anak saja, anak itu bersalah dengan hukuman fisik atau hukuman verbal. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini gurunya akan bersuara lembut, membuat keheningan, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa rendah diri atau merasa bersalah. Jadi efeknya bagi anak adalah murid berasa bersalah telah mengecewakan gurunya, sehingga murid merasa menjadi orang yang gagal. Maksudnya adalah kita akan mengatakan, terus bagaimana itu jadinya? Loh, lalu bunda itu seperti apa? Ya udahlah, kalau memang seperti itu, suara kita lembutkan sehingga anak merasa telah membuat satu kesalahan atau merasa telah sangat bersalah. Nah, kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah, nah ini yang sering kita lakukan sebenarnya sebagai seorang teman. Posisi kontrol sebagai orang teman, guru tidak akan menyakiti murid, kemudian berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Artinya posisi ini akan membawa akibat positif dan negatif bagi anak. Ternyata walaupun posisi kita sebagai teman terhadap siswa juga akan membawa dua dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positifnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru karena merasa guru itu adalah temannya, sehingga bebas mengungkapkan perasaannya. Sementara dampak negatifnya adalah murid menjadi ketergantungan dengan guru. Apa-apa kasih tahu bu guru dulu, apa-apa nunggu bu guru dulu, begitu. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau ini guru bertanggung jawab mengawasi perilaku murid-murid dengan menggunakan peraturan dan konsekuensi. Ada peraturan yang kita berikan,
konsekuensi dari peraturan tersebut. Efeknya bagi anak, murid memahami konsekuensi dan akibat dari apa yang dilakukan. Misalnya, jika seorang anak melanggar keyakinan kelasnya, kita mengatakan tidak bicara dengan suara perlahan. Tidak tahunya tiba-tiba anak bicara dengan suara keras. Nah, sebelumnya kita sudah tahu konsekuensi dari akibat yang mereka lakukan. Artinya, siapa yang bersuara keras, mungkin mereka konsekuensinya adalah suruh bernyanyi ke depan kelas, atau kemudian suruh merapikan peralatan yang digunakan. Dampaknya harus dampak yang positif bagi anak. Kemudian, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, bukan hanya di perusahaan kita bukan ada manajer ya. Ternyata posisi kontrol kita sebagai seorang guru juga sebagai manajer. Artinya, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Biasa yang pernah kita lakukan, misalnya dari kelasnya Bunda Nuni, ada si Kidi sama Bader, kemudian mereka berantem. Kita tuh tanya, apa masalahnya nak? Terus yang sering saya lihat Bunda Nuni mengatakan, ayo bagaimana cara mengatasi masalahnya? Apa masalahnya tadi? Coba berikan solusinya. Nah, itu sebagai manajer, kita sebagai manajer. Dan efeknya bagi anak adalah guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk memecahkan sendiri masalah yang telah diperbuatnya. Dan alhamdulillah saya melihat dulu kita mungkin kita sebagai penghukum, ya kan Bun? Apa-apa kita bilang, oh, kalau gitu nggak boleh pulang, kalau gitu nggak boleh ini, kalau itu nggak boleh itu. Tapi sekarang kita sudah sebagai manajer, artinya kita sudah mempersilahkan anak untuk mencarikan atau menyelesaikan sendiri masalah yang mereka timbulkan, tapi kita tetap sebagai pemantaunya. Kemudian, nah ini teman-teman, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat atas kesadaran dan kesepakatan murid. Misal, bagaimana caranya supaya kita bisa tertib di dalam kelas? Anak menjawab, oh itu belajar dengan tenang Bunda. Kalau di dalam kelas tidak boleh ribut. Kemudian bicara suara perlahan. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita guru memotivasi anak agar bisa mengeluarkan ide-idenya. Sementara peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat berdasarkan keinginan guru. Guru yang ingin agar kelas itu tenang, guru yang ingin agar anaknya mampu dalam segala hal. Sehingga guru membuat peraturan, anak hanya mendengarkan peraturan tersebut. Sementara kalau keyakinan kelas dibuat antara guru bersama murid-muridnya. Ini adalah keyakinan kelas untuk kelompok A dan B yang saya kutip di sini, yaitu pada gambar pertama bekerja sama dalam kegiatan belajar. Itu sudah kita lakukan. Kemudian menjaga lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Contohnya, anak kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Walaupun ada beberapa anak yang kadang membuang sampah tidak pada tempatnya, temannya yang menegur. Bunda, itu lihat loh Bunda, teman kita tidak pada membuang sampahnya di luar. Hasil kita beri kesadaran, anak kemudian melakukan kegiatannya, kemudian mengerjakan kegiatan sampai selesai, lalu aktif dalam kegiatan belajar. Kemudian yang berikutnya adalah ada segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan identitas, artinya gini, ketika ada, misalnya saya contohkan, misalnya ada anak berkelahi dalam kegiatan bermain Lego misalnya. Nah, teman yang satu membuang Legonya sambil merebut mainan temannya. Yang satu menangis. Lalu kita datang untuk menstabilkan identitasnya. Kita tanya, ada apa nak? Terus kenapa tadi? Ada masalah apa? Tentu kita bertanya dulu kan, yang pertama. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalau memang seperti itu tindakannya benar apa salah? Salah Bunda, kalau anaknya menjawab ya kan, salah Bunda, misalnya seperti itu. Kemudian kalau tindakannya salah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Si anak menjawab, iya Bunda, kalau begitu aku mau minta maaf sama temanku. Lalu berikutnya aku akan bermain bersama. Aku nggak mau main sendiri lagi, tapi bermain bersama. Nah, itu menanyakan keyakinan. Artinya dari permasalahan yang ada, anak menemukan sendiri masalahnya, kemudian dia menemukan sendiri solusinya, kemudian akhirnya bertanggung jawab atas apa yang telah
dia lakukan. Nah itu namanya segitiga restitusi. Saya berharap teman-teman di sini dapat melaksanakan segitiga restitusi ini sehingga dapat kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Bagaimana menurut teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Kalau begitu, untuk kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan presentasi ini. Dan bagi teman-teman, terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan kami. Bunga mawar, bunga berduri, duri tertusuk di tangan kanan. Presentasi ini saya akhiri, salah dan silap, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.